Biarlah kita tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Saat ini biarlah setiap kita, setiap pribadi lepas pribadi, boleh datang menghampiri Tuhan. Karena Tuhan ada di tempat ini. Dia yang bertahta di atas pujian kita. Mari kita naikkan syukur kita. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan dengan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renung Setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada
biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Saja itu kita bangkit berdiri Bapak Ibu, pujikan dengan segenap hati. Mari kita buka hati kita bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. setiap waktu. Amin. Kami mau bernyanyi untuk Engkau Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Hati kami bersuka Tuhan. Dan hatiku bersuka karena Kita angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. inilah yang ku renungkan Setiap waktu. setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan Hanya kepadamu Tuhan. kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka Biarlah setiap kita datang menyembah Tuhan. Biarlah setiap kita membuka hati untuk menyembah Tuhan, untuk bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Inilah yang ku renungkan Haleluya. setiap waktu. Amin.
menjadi perenungan kami saat ini Tuhan. Ajari kami untuk melihat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Supaya hati kami ini bisa bersyukur Tuhan. Kami tahu banyak hal yang kami alami, bahkan hal-hal yang tidak baik sekalipun. Tetapi pagi ini Tuhan, biarlah hati kami tetap bersuka cita, karena Engkau Allah yang baik. Tidak ada alasan kami untuk tidak bersuka cita. Tidak alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Karena Engkau Allah yang sesungguhnya adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, ini jemaat-Mu. Kami sudah bersama-sama di bait-Mu. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Kami mau bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang hadir. Biarlah Tuhan mencurahkan hadirat-Nya. Tuhan curahkan sukacita yang dari surga untuk kami semua. Dan terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima sukacita dari surga dengan iman kita katakan. Amin. Haleluya. Shalom. Boleh kasih salam kanan kirinya. Ya. Shalom. Selamat pagi. Ya. Puji Tuhan luar biasa. Ya, sebelum duduk Bapak Ibu, ya terus terang saya mulai keringetan walaupun baru 1-2 lagu. Ya. Supaya kita semua bersemangat untuk bersuka cita, ya saya mau ajak kita bermain sebentar ya. Yuk, masih bangkit berdiri ya. Yuk saya ajak untuk kita bermain sebentar sambil mempersiapkan ya passion kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Kita taruh tangan kiri kita, angkat 2 di sini, tangan kiri ya, tangan kiri. Ya, sedangkan yang tangan kanan membentuk pistol. Bapak Ibu semua sederhana. Tiap hitungan 3 ganti posisi, ya seperti itu ya. Tiap hitungan ketiga ganti posisi, ya. Sudah siap? Pak Rio tangannya cuma 1, ayo enggak boleh belit. Yang kanan membentuk pistol, ya. Coba saya cek satu-satu, ya semuanya. Ya, termasuk ya singer, pemusik juga ya. Ya, hitungan ketiga diganti posisinya ya. 1, 2, 3. Ya, iya. Iya, iya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bu jangan 2-2 Bu ya. Sekali lagi ya, agak cepat ya. 1, 2, 3 ganti. 1, 2, 3 ganti. 1, Bu jangan 5 Bu, 2 Bu. Saya mintanya 2 Bu, jangan 5. Sekali lagi ya, konsentrasi. 1, 2, 3 ganti. Iya Bu, iya jangan 3. 1, 2, 3 ganti. Tante 5, jangan 5, 2 ya. 1, 2, 3 ganti. Om Teguh jangan 2 Om Teguh. Jangan 2-2. Ya baik, cukup. Nah, Bapak Ibu yang sedang kita kerjakan adalah memerintah otak kanan dan kiri secara bersama-sama. Biasanya pemusik atau yang memiliki otak kanan kirinya sering dilatih itu akan cepat. Nah Bapak Ibu, tema sukacita itu susah. Gereja kita bulan ini temanya sukacita karena apa? Yang harus kita perintah adalah hati. Dan bersukacita itu adalah pilihan Bapak Ibu. Amin. Tetapi kalau kita memilih bersukacita ada sesuatu yang luar biasa. Karena di dalam hati yang bersukacita ada kekuatan yang daripada Tuhan. Dan Allah Roh Kudus sendiri yang akan memberikan kita hati yang untuk bersukacita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Penuh kasih, 2 penuh iman, 3 penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus.
satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Haleluya. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menyanyi bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menyanyi bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari kita bangkit berdiri Bapak. Dengan sukacita, dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, dengan sukacita, dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Biarlah bagi Allah segala pujian, bagi Allah segala kehormatan. Bagi Allah dulu, sekarang dan selamanya, sungguh kasih-Mu tak berubah. Pujianku dan sorak kegirangan-Mu, ku kagum akan kebesaran-Mu. Sukacita-Mu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hati. Sukacita
sekarang dan selamanya. Sungguh kasih-Mu tak berubah. Pujianku dan sorak kegiranganku, ku kagum akan kebesaran-Mu. Sukacita-Mu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Sukacita-Mu Kau menari bagiku, dan nikmati anugerah. Sukacita, sukacita-Mu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Sukacita-Mu ku menari bagiku, dan nikmati anugerah-Mu. Dan nikmati anugerah-Mu. Dan nikmati anugerah-Mu selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Biarlah roh sukacita yang daripada-Mu Tuhan terus memenuhi hati dan hidup kami Tuhan. Roh sukacita-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku semakin indah dan semakin indah bagi-Mu. Segenap hati kami. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku
semakin indah bagimu. Sekali lagi saja untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari katakan sekali lagi. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita menyembah Dia sekali lagi. Haleluya. Kami datang menyembah kepenuh kasih, dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan anugerah-Mu ya Bapa. Lebih dari segalanya, Engkau adalah bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan jalan-Mu. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang selalu ada atas setiap kami. Kami boleh datang dalam rumah-Mu ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, kesempatan terus untuk boleh beribadah. Kesempatan untuk mengenal Tuhan sepanjang hidup kami. Kami tahu Tuhan Engkau menyediakan begitu banyak hal yang terbaik bagi kami semua. Kami hanya perlu menerimanya dengan iman percaya. Bapa, biar Engkau penuhi hati kami, bukan hanya dengan pujian dan syukur saja, tapi lewat kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami, supaya kami mendapatkan kelegaan, kemerdekaan, dan juga segala tuntunan Tuhan yang luar biasa itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau kami datang dengan penuh persoalan pagi ini, biar kami merasakan jamahan Tuhan yang memberi kelegaan, yang memberi kekuatan yang baru. Tuhan. Supaya kami tidak menyerah di dalam hidup ini. Sebab kami punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Namanya Yesus.
Dan kami percaya pagi ini Engkau akan menyempurnakannya. Dan biar hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Urapi keterbatasan yang hamba punya, tetapi Engkau juga yang akan memenuhi, memperlengkapi umat-Mu dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Shalom, selamat pagi. Iya. Ya. Biasa kalau di gereja itu kalau duduk yang di depan itu agak jarang gitu ya. Apalagi ini jaraknya agak ya berjarak jadi kelihatannya jauh banget gitu ya. Ya. Ini mungkin pertama kali buat saya, first time. Terima kasih buat Bapak Samuel Loy yang sudah mengundang ya Bapak Gembala Anda. Perkenalkan mungkin nanti kalau ketemu di jalan gitu ya, menyapa saya. Saya PDM Herianto, saya melayani di GBI Gajah Mada Semarang di depan Hotel Gumaya. Ya. Saya membantu gembala saya Pak Nathan, biasanya panggilannya Pak Nathan atau lebih lengkapnya Pak Nathanael S. Prayogo begitu. Kebetulan saya, kalau biasanya sekretaris itu perempuan, saya sekretarisnya ya laki-laki gitu ya. Jadi jangan tanya kenapa pilihnya yang laki-laki. Ya, cukup itu saja perkenalan. Saya punya anak 1, istri juga 1. Ya. Mau tambah lagi Pak? Enggak. Karena itu firman Tuhan sudah melarang. Iya. Saya enggak tahu kalau saya punya teman dulu kuliah. Saya tadi pas nyapa saya agak bingung gitu, tapi saya kok kenal gitu ya. Bu Susan masih ingat saya enggak? Rupanya Bu Susan ini teman saya kuliah dulu di MA. Ingat ya Bu ya? Iya. Dulu belum nikah Bu. Saya juga belum nikah gitu ya. Iya. Rupanya ketemu lagi di sini. Saya tadi tanya sama Pak Samuel, benar nggak itu Bu Susan yang dulu kuliah di Harvest ya? Oh iya gitu ya. Oh, Shalom Bu, udah lama. Ya, setelah lulus Ibu ke Jogja kalau enggak salah. Iya, saya masih pelayanan di Semarang. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya nggak tahu kalau tema bulanan Anda itu bersuka cita ya, betul ya. Tapi saya diberi tema oleh Pak Gembala Anda itu jangan menyerah, begitu ya. Jangan menyerah. Saya lihat dulu wajahnya, apakah itu wajah-wajah yang ingin menyerah? Coba tengok kanan kirinya dulu. Iya. Dia punya wajah menyerahkah atau sedang bersuka cita? Iya. Oke. Mari kita lihat, saya minta tolong bagian multimedia. Iya. Hidup dan persoalan, Bapak Ibu Saudara ya. Siapa di sini yang mau hidup tanpa persoalan? Angkat tangan. Oh iya. Terima kasih buat kejujurannya. Tapi saya beritahu, hidup nggak bisa tanpa persoalan Bapak Ibu. Kalau Anda mau tanpa persoalan, tempatnya 2x1. Tahu tempatnya itu? Iya, namanya peti mati di dalam kuburan. Nah itu, di sana Anda nggak bisa lagi punya masalah. Tapi masalahnya adalah kita masih hidup dan penuh masalah. Next, berikutnya. Iya. Dalam hidup kita akan selalu ada yang namanya persoalan baik besar atau kecil gitu ya. Dan kadang-kadang ya tadi orang ingin tidak punya masalah, tapi saya beritahu hidup saja mendatangkan masalah. Jadi kalau Anda mau hidup, bahkan hidup di dalam Kristus sekalipun, Anda harus siap menghadapi masalah. Amin. Halo? Iya. Matanya jangan melototin saya gitu ya. Saya jadi takut gitu ya, baru pertama kali datang ke sini kelihatannya, waduh. Nah, karena itu dalam sepanjang hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita ini akan selalu menghadapi yang namanya persoalan berikutnya. Dan Tuhan tidak pernah ingin menghancurkan kita dengan persoalan-persoalan yang datang dalam hidup kita Bapak Ibu. Itu yang harus kita tangkap dulu sebagai kebenaran. Bahwa Tuhan tidak ingin menghancurkan hidup kita dengan masalah yang silih berganti kita hadapi sepanjang hidup kita. Tapi lewat masalah itu, saya beri penebalan di situ. Mengerti arti hidup ini dan kita semakin kuat untuk menjalani kehidupan ini. Ya. Siapa di sini yang pernah nonton film Jumbo? Jumbo? Iya. Bagus enggak Pak? Bagus ya. Kenapa bagus?
Akan perlu tanya, kalau bagus apanya? Ada nilai-nilainya ya Pak ya? Iya, value-nya. Ya, nilainya salah satunya adalah kamu tetap kuat sekalipun mungkin orang tuamu sudah tidak bersama dengan kamu lagi. Tapi kita ini berbeda Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda ditinggalkan orang tua jasmani Anda, tapi kita punya Allah Bapa yang mengasihi kita dan menyertai kita sepanjang masa. Luar biasa kan? Nah, dan kalau dia mengizinkan masalah, persoalan datang dalam hidup kita, dia tidak menginginkan kita hancur. Tapi sebenarnya untuk kita mengerti apa arti hidup ini, dan kita semakin kuat dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Karena Tuhan menyediakan tempat, bahunya, tangannya, matanya, dan perhatiannya buat kita Bapak Ibu. Berikutnya, kita baca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 12. Wah, agak panjangnya. Iya. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap, kita sambung menyambung sampai ayat yang ke-12. Kita baca sama, saya baca ayat yang ganjil dulu ya, 1, 2. Setelah itu Bani Amon, Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama seperti orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, dikatakan. Oh, saya kelewatan ya, silahkan dibaca. 2, 3. Yosafat menjadi takut dikatakan. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Berikutnya. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Berikutnya. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini memasuki negerinya. Dikata, oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Berikutnya. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Lalu saya kasih penembalan, tetapi mata kami tertuju kepadamu, dikatakan. Bapak Saudara, kita menyadari keadaan di dalam 2 Tawarik 20 ini dalam ayat 1 sampai 12 bicara tentang kondisi ketika Yosafat memimpin kerajaannya. Next. Ketika dia memimpin bangsa Yehuda yang dia pimpin itu, dia melihat bahwa kerajaannya sedang dikepung oleh peperangan demi peperangan. Berikutnya. Dari segala arah, kalau Anda bisa melihat peta itu, kalau petanya terlalu kecil ya, petanya itu saya kasih, Yehuda itu dikepung dari arah atas, lalu di bawah, lalu dari sebelah kanan. Jadi semuanya jalan keluar tidak bisa. Ya, jalan satu-satunya adalah mereka harus menyerah begitu.
Next. Musuh mereka itu ada kaum Amon, ada Moab, lalu Edom dikatakan. Bukan hanya itu saja berikutnya. Siapa sih sebenarnya musuh ini? Sebenarnya mereka masih keluarga. Bangsa Moab itu keturunan Lot, keponakan dari Abraham yang kemudian jadi bangsa ya dari kelahiran sebuah sebuah pernikahan ya antara ayah dan anak begitu yang tidak boleh terjadi. Lalu bangsa Edom itu adalah keturunan Esau, saudara dari Yakub. Ya. Bagaimana mereka kemudian jadi bangsa juga, tapi kemudian menekan, boleh dikatakan dari garis keturunan Abraham, masih mereka itu punya pertalian darah. Sampai kemudian kita ketemu dengan bangsa yang berikutnya, next, bangsa Meunim atau orang Arab yang tinggal di pegunungan Seir itu dikatakan. Ini orang Arab, saudara. Jadi kalau orang Arab mengklaim bahwa Israel itu adalah milik mereka, sebenarnya mereka itu juga sudah di sebelah-sebelah tetangga dari Israel. Dan dikatakan jadi juga musuh dari Israel juga. Jadi berikutnya tidak ada yang namanya jalan untuk keluar. Bagaimana kalau kita menghadapi hal yang sama dalam hidup ini seperti Yosafat, Bapak Ibu? Anda nggak punya jalan keluar lagi, mau minta tolong kepada siapa juga nggak bisa, dan satu-satunya jalan yang masih terbuka adalah jalan ke atas. Dan jalan ke atas kita hanya kepada Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa ketika kita menghadapi sama seperti kondisi seperti Yosafat, ya, Anda mungkin berkata, saya sudah tertekan di mana-mana, nggak bisa keluar lagi. Nah, mari kita melihat jalan yang masih tersisa, yaitu jalan ke atas sebagai pertolongan Tuhan. Sebagaimana tadi kita baca di dalam kitab Tawarik pasal 20 tadi, dalam 2 Tawarik 20 tadi. Bagaimana mereka dikatakan Yosafat itu dikatakan memutuskan untuk mencari Tuhan dikatakan. Dan bukan hanya dia sendirian tapi mengajak seluruh rakyatnya juga mencari Tuhan dikatakan. Karena itu satu-satunya cara untuk bisa keluar. Tetapi yang pasti kita harus punya sikap seperti Yosafat juga. Apa itu? Tidak menyerah, saudara. Berikutnya. Ada dua kata yang sepertinya mirip tapi sebenarnya berbeda. Menyerah dan berserah. Mana yang Anda sering pilih dalam hidup ini, Bapak Ibu? Suka menyerah atau berserah? Kayaknya mirip deh, Pak. Next. Kita perlu menyadari bahwa janji Tuhan itu tidak bisa kita raih begitu saja. Janji Tuhan itu butuh yang namanya bukan hanya iman, tetapi juga ada satu motivasi, dorongan semangat, ya, supaya kita bisa terus bergerak maju. Ya. Ada yang menjadi bagian kita dan ada yang menjadi bagiannya Tuhan. Bagian Tuhan tidak boleh kita kerjakan, bagian kita Tuhan tidak mau lakukan. Nah, seringkali kita jadi orang Kristen itu kebalik-balik, saudara. Yang bagian Tuhan kita ingin lakukan, yang bagian kita tidak mau lakukan dan biar Tuhan yang lakukan. Begitu. Satu kali ada seorang, ini ada cerita nih ya, orang Kristen baru bertobat. Cinta Tuhan luar biasa, penuh Roh Kudus katanya ya. Lalu dalam seluruh aktivitasnya dia selalu tanya Tuhan, Tuhan bangun pagi, tanya, setelah ini saya harus apa? Ya. Mandikah, tidur lagi kah, atau gimana gitu ya. Kalau kamu nggak ngomong ya aku tidur lagi gitu kan. Ya, dia lakukan begitu sampai kemudian pilih baju gitu ya. Tuhan, hari ini saya pakai baju apa? Apa saya nggak perlu pakai baju gitu kan ya. Ya, mungkin Anda sedikit tertawa. Berapa banyak kita melakukan hal demikian seringkali. Itu kan bagian kita. Soal pakai baju, nggak pakai baju, itu urusan kita. Mau makan apa? Jangan tanya Tuhan, saya mati ya. Gak apa-apa. Anda mau makan, Tuhan
tunjukin dong saya harus makan apa. Loh yang makan siapa sih? Anda atau Tuhan? Saya tanya Anda. Halo? Ya kadang-kadang ada suami nyeletuk. Iya Pak, itu seperti istri saya gitu ya. Kalau ditanya, kita makan apa yang terserah. Halo? Siapa yang pernah mendengar kata itu? Ya, yang ngangguk-ngangguk itu berarti yang mengalami rupanya. Atau pelakunya. Terserah, ketika terserah, apa yang muncul saudara? Ya udah yang kita makan pizza ya, nggak mau. Ya udah ganti bakso, nggak mau. Terus kamu maunya apa yang? Pokoknya terserah. Loh, kalau terserah, makan apa saja harusnya oke ya. Tapi buktinya enggak. Iya. Saya kasih jurus ampuh buat suami-suami. Ya, supaya melewati masa susah ketika mendengar kata terserah dari istrinya. Kalau diajak makan. Tapi ada istrinya sih di sini ya, tapi nggak apa-apa ya. Saya bukain aja rahasianya ya. Mau tahu nggak? Mau ya? Iya. Caranya adalah tanya dia. Ya kemarin itu kamu exciting banget ya. Makan itu misalnya sebutin aja. Terus kalau dia bilang iya itu enak. Nah caranya begitu saudara. Cari makanan yang favoritnya dia, lalu Anda sebutin. Kalau dia bilang, iya itu, enak itu. Nah, Anda sudah tahu caranya. Dan Anda bisa ajak dia makan di tempat makanan yang dia tadi sebutin. Karena kebanyakan para istri itu gengsi nyebutinnya. Takut suaminya nggak suka. Nah, sekarang Anda sudah tahu. Nah, gitu ya. Ya kita lewati situ. Saya tidak bahas tentang keluarga soalnya. Next. Menyerah itu artinya apa? Kita tidak memiliki yang namanya apa saudara? Daya juang dikatakan untuk melakukan apapun. Menyerah. Tapi beda dengan berserah saudara. Berserah adalah kita mempercayakan hidup kita seperti kepada Tuhan dan kita masih akan melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Nah itu bedanya. Berarti kalau kita tidak boleh menyerah, kita perlu berserah enggak? Perlu. Ada bagian kita perlu lakukan, tapi biarlah hasilnya, ujung akhirnya kita berikan itu bagi Tuhan yang mampu melakukannya. Itu sebabnya kadang-kadang kalau setelah ujian saya nggak pernah tanya anak saya sih, kalau ujian kebetulan anak saya istilahnya seangkatan dengan anaknya Pak Samuel gitu ya. Nah, kalau ujian saya cuma tanya, ya gimana tadi? Bisa, bisa, ya sudah. Saya nggak tanya, gimana hasilnya? Karena hasilnya itu juga ditentukan oleh kemurahan Tuhan. Betul nggak? Ada orang berjuang mati-matian, ujian, tapi hasilnya jelek. Ya, jadi lebih baik tidak perlu memikirkan hasil akhir kalau kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Dalam Tuhan juga sama Bapak Ibu. Tuhan ingin kita tidak menyerah tapi berserah. Berserah berarti bagian kita lakukan, kita kerjakan dan kita menyerahkan hasil akhirnya pada Tuhan. Lalu bagaimana Pak supaya saya bisa tidak mudah menyerah? Next. Ya. Cara tidak mudah menyerah yang pertama adalah berikutnya. Yaitu jaga apa yang Anda dengar. Jaga apa yang Anda dengar. Hari-hari ini kita sadar bahwa kadang-kadang kita mendengar hal-hal yang buruk. Next. Sama seperti yang terjadi pada Yosafat. Dalam ayat yang kedua dikatakan datanglah, dikatakan orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang laut Asin dikatakan. Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezot Tamar to Engedi dikatakan. Kenyataan memang betul Bapak Ibu Saudara. Pasukan yang besar itu sedang mengepung mereka. Tapi menjaga yang kita dengar itu lebih penting Saudara. Sama seperti Alkitab menulis di dalam Roma. Iman timbul dari pendengaran,
pendengaran akan firman Kristus. Saya balik. Iman runtuh dari pendengaran. Mendengar hal-hal yang sia-sia. Berita hoax, berita hal-hal yang membuat kita takut. Ya. Iman bisa timbul dari pendengaran akan firman, tapi iman bisa runtuh dari apa yang kita dengar. Berikutnya. Karena belum sampai situ bagian yang tadi. Iya. Oh, ada bagian yang hilang berarti ya. Oke. Jadi kalau kita menjaga diri dari yang kita dengar adalah apa? Jangan menjadi manusia yang hanya mendengarkan berita-berita yang menakutkan kita. Betul, berita itu benar-benar nyata. Tapi kita bisa memilih berita yang mana yang mau kita dengar Bapak Ibu. Jangan Anda merasa, wah saya kuat bisa menanggung segalanya. Kita sudah melewati masa COVID pada masa lalu. Zaman itu kita sadar bahwa tiap kali ada raungan suara dari masjid, saudara ya, yang mengabarkan ada orang meninggal, itu dalam durasi waktu yang pendek, misalnya 2 menit, 5 menit, 10 menit. Anda sadar gak? Anda jadi takut. Iya, karena tadi yang kita dengar. Nah, akhirnya banyak orang bilang, gak usah diumumin lah. Kalau diumumin, semakin banyak orang yang meninggal karena COVID, orang yang sehat jadi turun imunnya. Betul. Nah, kepikiran kita juga sama. Firman Tuhan adalah sebuah kabar baik yang perlu kita baca setiap hari Bapak Ibu. Dan kita renungkan. Itu sebabnya orang Kristen harus membaca firman Tuhan dengan sebaik mungkin. Sediakan waktu sebelum Anda memulai hari. Kenapa? Karena firman itu akan menolong Anda, menguatkan iman Anda, menjalani hari-hari yang sulit. Ketika Anda mengalaminya, Tuhan akan mengingatkan, tadi pagi kamu baca firman Tuhan apa? Itu yang diberi kekuatan, saudara. Ada orang Kristen kadang-kadang bertanya, iya Pak, saya itu nggak punya kesukaan membaca firman Pak. Jadi ya nggak bisa diingetin sama Roh Kudus. Lah iya benar, karena masih pakai prinsip zaman dulu saudara waktu sekolah. Ya toh, banyak belajar, banyak lupa, tidak belajar, tidak lupa. Ya memang apa yang mau dilupain, nggak belajar kok. Nah kan, cuma masalahnya orang Kristen itu harus belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Termasuk pagi ini kita mendengarkan firman Tuhan disampaikan. Ya, jaga apa yang kita dengar supaya kita menjaga iman kita. Jangan suka bergosip, jangan suka orang luar tuh bilang gibah gitu ya. Tapi arahkan hatimu kepada Tuhan. Kalau kita mendengar saudara kita diberkati, kita bersyukur, puji Tuhan, dia diberkati. Ya. Malah kita perlu tanya, bagaimana caranya kamu diberkati oleh Tuhan? Nah, prinsipnya kita bisa copy, tapi caranya pasti mungkin beda. Nah, berikutnya, cara mudah kita tidak menyerah adalah yang kedua, ya, adalah berikan respon yang benar. Ya. Respon yang benar. Kalau kita baca di dalam ayat ketiga dan keempat, Yosafat itu menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah itu benar. Anda kalau jadi takut jangan cari yang lain. Carilah Tuhan. Pak kalau kondisinya baik-baik sih saya mudah cari Tuhan. Tapi sudah kepepet Pak. Ya yang saya cari yang sedapatnya. Itulah yang saya katakan respon yang benar itu harus kita punyai sebagai orang percaya Bapak. Anda mungkin sudah jadi Kristen lama sekali. Tapi kedewasaan rohani Anda tidak diukur berapa lama Anda jadi Kristen. Jadilah Kristen yang dewasa yang artinya bukan hanya merenungkan firman tapi mempraktekkan firman. Salah satunya adalah memberikan respon, saudara. Respon yang benar dikatakan. Bukan hanya Yosafat itu dikatakan mencari Tuhan, keputusan mencari Tuhan. Bahkan dia menyerukan semua orang dikatakan. Ayo kita minta pertolongan dari Tuhan. Saat kita ingin punya respon yang benar, waktu kita mendengar berita,
Jangan sekonyong-konyong terus langsung bilang bereaksi, saudara. Saya punya pengalaman satu kali, pribadi ya Bapak Ibu. Dengerin ada cerita teman saya tentang seorang hamba Tuhan di Semarang. Nggak tahu gimana tiba-tiba saya itu muncul gini loh. Jadi pendeta kok kurang ajar gitu ya. Dalam hati saya, dengerin cerita teman saya itu. Loh kan saya kan nggak kenal dia. Saya nggak pernah tahu siapa hamba Tuhan ini. Dan memang teman saya tidak sebutkan namanya. Tapi saya sudah ngerti, ini pasti ke sana nih. Saya bilang. Nah kenapa kita bisa begitu? Karena itulah saya kemudian sadar loh. Kok benci sama hamba Tuhan ini ya? Saya kan perlu kalau bisa tahu klarifikasi sama dia. Kenapa saya jadi benci sama dia? Mungkin kalau lihat wajahnya lewat di temannya, saya langsung bisa saya pukul atau saya lempar sendal atau sepatu, saudara. Karena dengar cerita dari teman saya. Nah betapa berbahayanya kalau kita tidak punya respon yang benar. Kita bereaksi negatif, saudara. Nah kalau kita mendengarkan satu hal, berita, apapun itu, berikan respon yang baik. Yaitu setelah kita dengar, kita pertimbangkan, saudara. Kita pertimbangkan dengan baik, saudara. Lalu cari tahu benar enggak sih? Ya, banyak orang itu kepengen cepat, saudara. Ini kan zaman serba cepat, Pak. Cari aja di internet. Di semua hal, Bapak Ibu, termasuk di internet, Anda juga harus berhati-hati, saudara. Ya. Di media sosial sekarang itu banyak orang bicara tentang, ya, ada satu di media sosial saya ketemu judulnya satir Kristen. Wih. Jadi isinya itu apa? Gereja itu tuh jelek, gereja itu nggak ngerti tentang penderitaannya jemaat, gereja itu. Ya di gerejanya itu disalah-salahin, saudara. Ujung-ujungnya hamba Tuhannya, ujung-ujungnya Tuhannya juga. Kenapa Tuhan izinkan model hamba Tuhan ini kok jadi gembala di gereja itu? Gereja itu nggak peduli sama jemaatnya. Loh, Bapak Saudara, kadang ya hidup ini tidak bisa memuaskan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Anda juga harus sadar, respon Anda yang salah bisa membuat Anda bersalah di hadapan Tuhan. Halo? Sadar nggak Anda? Bahkan kita harus sungguh-sungguh membaca Alkitab itu dengan perenungan yang baik. Kenapa? Jangan sampai kita punya hal yang salah. Hari ini tuh banyak kelompok namanya agnostik. Masih Kristen KTP-nya, tapi agnostik. Artinya apa? Tidak percaya Tuhan. Tapi KTP-nya masih Kristen atau agama lain. Tapi kelompok agnostik. Dan paling banyak itu kaum muda. Kenapa begitu? Karena kaum muda lihat, kaum muda seperti ini bukan harus dijauhi, harus dirangkul dan biar dia mengalami zaman Tuhan sendiri, Bapak. Hari ini namanya generasi Z itu disebut strawberry generation. Strawberry itu kan buah yang bagus ya. Kalau lagi merah itu wah menggoda sekali. Tapi strawberry itu buah yang paling cepat hancur, saudara. Dan cepat busuk. Nah seperti itulah generasi hari ini. Kelihatannya luar biasa tapi dalamnya itu rapuh. Nah kita perlu berdoa dan perlu juga melayani mereka dengan sungguh-sungguh. Ya. Makanya sekarang di media sosial itu lagi marak bicara tentang VOC parenting. Halo? Tahu VOC parenting? Ya, siapa dulu yang pernah digebukin sama bapaknya atau ibu ya? Halo? Zaman kecil. Zaman sekarang anak itu kayak anak emas ya. Jangan ditegur, jangan di apa. Iya. Tapi banyak orang tua mulai sadar. Pakai yang lemah lembut gak bisa, pakai VOC kembali, saudara. Halo. Siapa yang melakukannya? Jangan angkat tangan, nanti ketahuan. Iya. Saya juga melakukan sih, tapi gak pakai tangan. Ya pakai 1, 2, 3. Ya. 1 ya, saya bilang. 2 ya, saya bilang. Nah yang 3 ini saya tunggu. Ya. Biasanya sih anak saya gak sama yang ketiga sih. Ya. Tapi kalau udah kelewatan ya ketiga nih, ya tak kejar dia. Gitu ya. Kalau harus didisiplin, disiplin saudara.
respon yang baik, yang benar perlu kita berikan. Berikutnya. Nah, baru muncul, soalnya maaf, saya ada miskom dengan gembala Anda. Saya pakai format 16:9, saudara. PowerPoint saya, yang panjang. Ya. Yang di sini kotak. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Berikutnya. Ya. Jangan putus asa dalam mencari Tuhan Bapak Ibu. Jangan menyerah itu juga punya hal, yaitu jangan putus asa mencari Tuhan. Karena banyak orang Kristen hari ini tuh sudah berkata begini, saya itu sudah doa Pak, sudah baca firman, sudah menunggu Tuhan, tapi kok belum ditolong-tolong. Nah, saya beritahu yang terjadi pada Yosafat juga sama, ayat 9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, dia ini dalam doanya ya, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri dikatakan di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai, nah itu, kata itu jangan lupa, sampai apa? Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Jangan cuma bagian atasnya aja yang Anda baca. Ada kata sampai, itu berarti kita harus menunggu. Dan menunggu itu gak tahu berapa lama. Dan sebagai orang Kristen harus sabar menunggu waktu Tuhan. Kenapa kah? Karena Tuhan yang punya kedaulatan Bapak Ibu. Dia bukan pesuruh kita. Dia bukan, maaf kata ya, babu kita. Kita ini hambanya. Nah kita ini harus ngikutin apa yang Tuhan mau. Bukan Tuhan yang ngikutin maunya kita. Nah kebalik-balik hari ini. Ya. Nah saya ingin benarkan, saya ingin mengembalikan pada porsi yang benar. Anda dan saya walaupun sudah berdoa, berseru minta tolong. Tuhan itu masih menantikan waktunya yang disebut kairos Bapak Ibu Saudara. Di waktu manusia itu namanya kronos. Kronos itu artinya apa? Kita berjalan terus maju sampai kepada satu titik di depan hidup kita. Tapi kairos adalah waktunya Tuhan. Tuhan dikatakan dia yang awal dan yang akhir. Bapak Ibu Saudara. Artinya di awal penciptaan dia sudah ada, di akhir dunia ini dia sudah ada. Lalu ngapain Tuhan itu? Ya dari awal ke akhir ke awal. Bisa nggak? Terserah dia, dia Tuhan kok. Masalahnya adalah dia sedang memperhatikan kita. Kapan dia bisa menolong kita dalam waktunya. Nah, waktunya ini kan harus bertemu antara iman kita dan kemauan kita yang kuat dengan kemurahan dan anugerahnya. Itu loh Bapak Ibu. Yang disebut kairos itu. Nah artinya mari kita jangan putus asa. Sudah datang kepada Tuhan, jangan putus asa. Berikutnya, dalam lanjutannya. Iya. Tuhan dikatakan tidak tertarik dengan menyelesaikan masalah kita. Dia lebih tertarik apa? Kepada kita. Loh kok gitu Pak? Iya. Dia sedang memperhatikan kita dalam merespon setiap persoalan yang datang dalam hidup kita. Anda waktu kecil pernah main game nggak? Pernah ya, permainan game zaman saya dulu namanya gamebot gitu ya, gamebot. Nah, tiap kali selesai satu level, naik ke level berikutnya sama nggak sebenarnya? Ya sebenarnya sih sama, cuma lawannya tambah banyak gitu aja sih. Iya. Main game sekarang juga sama, online juga sama. Naik level, ya sebenarnya sih musuhnya ya sama, tapi jumlahnya lebih banyak. Bapak Ibu Saudara, jadi orang Kristen itu bertumbuh dewasa adalah musuh kita itu tetap sama. Satu ya, setan, kedua diri sendiri. Tapi porsinya lebih banyak, gitu aja. Nah, Anda mau bertumbuh atau tetap seperti sekarang? Nah, itu. Bertumbuh. Untungnya yang jauh cuma satu. Saya nunggu jawaban Bapak Ibu sebenarnya. Mau bertumbuh nggak Bapak Ibu? Mau ya? Ya, sekali lagi dong saya tanya, Anda mau bertumbuh nggak Bapak Ibu? Nah, kalau mau bertumbuh saya yakin percaya itu kursi-kursi yang kosong
akan segera terisi Bapak Ibu. Ya, jangan aminnya di sini, aminnya juga di luar dong. Ngapain Pak? Ya, kita jadi berkat, kita jadi terang, kita jadi garam di luar sana supaya orang lihat, oh jemaatnya GBI Semarang Indah itu luar biasa ya. Saya juga mau seperti itu. Ayo, saya ajak yuk. Nah gitu saudara. Ya. Kadang-kadang kita itu harus jadi seorang yang mengalaminya lebih dahulu. Sebelum kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Next. Sebab itu jangan pernah berhenti dan putus asa Bapak Ibu. Karena Tuhan belum menjawab doa kita. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita kan selalu berdoa, kami percaya Tuhan Engkau tahu yang terbaik bagi saya. Ya betul kan ya? Ya. Satu kali ada seorang anak muda datang kepada saya konseling. Pak saya mau tanya, ya saya itu sudah doa Pak. Saya juga sudah renungkan firman, saya sudah jalanilah istilahnya yang Bapak kemarin sampaikan. Iya, saya itu sudah untuk pasangan hidup Pak. Oke, saya bilang. Pasangan hidup harus didoakan Bapak Ibu Saudara ya. Iya. Tapi sampai hari ini Pak, bahkan sudah tahunan Pak, saya itu belum dapat Pak. Oke. Terus saya sedikit tanya, kamu doa itu pakai persyaratan gak sih? Oh iya pakai Pak, pakai persyaratan. Harus tinggi, putih, rambutnya panjang, cantik, bla 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 lah pokoknya ya. Ya. Saya bilang. Sampai hari ini belum dapat ya? Iya. Coba deh kamu ngaca, saya bilang. Halo? Ini bukan satir ya, bukan. Bu, kamu ngaca, saya bilang. Maksudnya apa? Ya kamu ngaca dulu. Setelah kamu ngaca, terus kamu bandingin sama doamu, saya bilang. Tahu gak maksudnya? Jangan minta yang terlalu tinggi dari apa yang kamu punyai. Kan Yesus juga ngomong kan di Alkitab ya. Jangan melampaui iman yang kamu gak punya. Iya. Jadi sekarang kamu ubah doanya. Oh gimana Pak? Doanya adalah gini. Aku percaya Tuhan menyediakan yang terbaik dari buat saya. Dan saya percaya yang terbaik itu datang dari Tuhan. Saya yakin langsung dijawab saya bilang. Terus anak muda itu bilang begini, bentar Pak, sebentar. Nah yang bagian itu Pak saya gak suka Pak. Yang mana? Yang terbaik dari Tuhan itu Pak. Karena setahu saya Pak, yang terbaik dari Tuhan itu selalu tidak seperti yang saya bayangkan Pak. Halo? Anda pernah ngalamin sama? Betul nggak? Tuhan saya minta yang ini. Tuhan bilang, jatahmu itu bukan itu. Jadi belum bisa jadi jawabannya. Coba kamu bilang, saya rela deh Tuhan. Apapun yang terbaik dari Tuhan, Tuhan yang kirim saya akan terima. Nah itu segera jadi saudara. Halo? Cuma masalahnya kita ini merasa ego kita yang harus lebih dipentingkan daripada yang Tuhan disebut berdaulat tadi. Itu memberi kepada kita pengertian baru. Yang terbaik berarti kita harus berserah pada Tuhan. Nah kalau belum dijawab Pak, tunggu. Tunggu bukan berarti tidak. Tunggu berarti kita harus menantikan yang Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita. Berikutnya. Ya. Yang keempat, yang terakhir adalah fokus kepada Yesus bukan pada masalah. Anda sudah tahu masalah hidup Anda sudah berhadapan dengan persoalan Anda, tapi tidak boleh fokus kepada masalah. Yosafat berkata, tetapi dikatakan mata kami tertuju kepadamu. Berikutnya. Tertuju kepada artinya kita hanya fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah, saudara. Seringkali kalau kita fokus pada masalah tanpa kita sadari, itu malah semakin kita melihat masalah itu berkembang dan semakin mempersulit kita. Sampai kita sesek rasanya. Nah, karena kita melihat, wah nanti kalau begini, nanti jadi gini, waduh gimana ya. Nah, Anda perlu fokuskan kepada
Tuhan. Next. Ketika kita fokus pada Yesus, maka kita dapat apa yang kita dapatkan dari Yesus? Pengharapan, penghiburan, dan jalan keluar. Dua hal pertama untuk menantikan jawaban Tuhan. Supaya kita siap nantinya ketika Tuhan berkata, ya aku akan tolong kamu. Tapi kita sudah diberikan apa? Pengharapan lebih dulu, kita diberikan penghiburan lebih dahulu. Itu butuh, sebab iman itu harus dijaga, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita perlu selalu fokus pada Yesus. Ngomong sama kanan kirinya, fokuslah pada Yesus, jangan sama masalah. Ngomong sama kanan kirinya. Disuruh ngomong sama sebelah kirinya malah ngeliatin saya terus. Kalau di tempat saya itu ada istilah begini, pendeta bertanya, jemaat menjawab. Nah, kalau pendeta memberi sebuah dorongan, Anda harus lakukan. Gitu loh saudara. Belum pernah dengar gitu ya. Ya mulai hari ini Pak Samuel nanti kamu lakukan ya Pak. Supaya jemaatnya memberikan respon gitu ya. Iya kan? Next. Nah saya kasih tips ya. Supaya kita jangan mudah menyerah mulai dari yang pertama. Next. Jaga apa yang kita dengar berarti apa yang perlu kita lakukan. Tuhan ingin kita tidak mendengarkan berita atau hal-hal yang negatif di luar. Tetapi banyaklah mendengar firman Tuhan. Semakin kita takut, bacalah firman Tuhan. Karena itu janji Tuhan, pengharapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Efektif enggak? Efektif, saudara. Saya dulu punya gembala senior namanya Ibu Sebaja atau Tante Sebaja namanya. Tante Sebaja itu dulu jam konselingnya itu luar biasa, hampir 24 jam kelihatannya sih. Dari mana saja. Dan tiap kali ada seorang datang kepada dia, terutama yang tidak punya keturunan terutama ya. Pasangan suami istri datang, Tante saya sudah berdoa sekian tahun, sudah periksa ke dokter mana saja, semuanya normal Tante, tapi belum dikasih keturunan. Gimana Tante? Oh saya doakan ya, nanti setelah doakan ini bawa dikasih kertas isinya ayat-ayat tentang berkat mendapatkan keturunan. Baca dari Alkitab itu. Saya dulu waktu pertama kali gabung di Gajah Mada itu bingung. Apa ya efektif gitu ya. Kalau Anda tahu sering belanja di daerah Citarum itu ada toko namanya toko Lili. Tahu? Iya. Jualan pernak-pernik perabot plastik dan segala macam. Iya. Saya cerita karena ini kejadian nyata. Yang dulu, karena omnya sudah meninggal, dulu om dan tantenya pemilik Lili itu divonis dokter tidak akan punya anak, mandul. Lalu datanglah kepada tante ini udah meninggal, jangan jadikan dukun ya. Disuruh baca itu. Anda tahu setelah kemudian sekian lama, hamillah istrinya. Gak cuma satu loh, 3 anaknya. Waktu laporan dia hamil, bahkan dia punya 3 anak, datang ke dokter yang pernah memberikan vonis bahwa dia tidak akan punya anak seumur hidup. Geleng-geleng tuh dokter. Kenapa? Dokternya bilang gini, kalau bukan mujizat Tuhan, gak mungkin. Betul. Mujizat Tuhan itu bisa diraih dengan iman. Dan jangan menyerah. Berikutnya. Jangan putus asa mencari Tuhan. Artinya bagaimana supaya kita tidak putus asa mencari Tuhan? Ya. Karena kita harus tahu kebenarannya Tuhan itu bisa menyelesaikan dan dapat dan mampu menyelesaikan masalah kita. Walaupun seringkali mepet. Ya. Jadi orang Kristen itu harus biasa kepepet dan mepet, saudara. Kok gitu? Iya. Tuhan, nanti siang jam 12 aku harus bayar utang. Ini saya sudah pinjam sana sini belum dapat. Tapi ada satu orang yang akan nolongin saya. Ya, janjinya sih sebelumnya, tapi kok belum ditolong-tolong ya Tuhan ya. Aku percaya Engkau akan bisa menolong aku deh Tuhan. Iya. Anda tahu jawabannya? Jam 11, mungkin 5:05. Terus Anda ngomongin, kok mepet banget tuh Tuhan, terlambat loh. Tuhan bilang enggak, 11:55, belum jam 12. Lalu
Kadang-kadang ikut Tuhan tuh harus sport jantung. Melatih iman. Berikutnya, memberikan respon yang benar, tipsnya apa saudara? Nah, miliki respon yang benar itu penting. Jadi saringlah apa yang Anda dengar. Ya. Saya satu kali menegur tim doa. Nemenin saya doain jemaat. Jemaat itu saya nggak tahu sakit kanker rupanya. Kanker stadium 4. Ya namanya sudah di rumah sakit ya didoain yang ada ya. Selesai doa lalu kita pulang. Dalam perjalanan pulang saya lagi jalan di depan sendirian. Tim doa saya di belakang. Tapi bisik-bisik. Kita doain tadi ya. Kasihan tuh tante sakitnya cancer. Iya. Stadium 4 lagi. Gak lama paling tuh. Halo? Sering gak Anda lakukan begitu? Doain orang sakit, minta sembuh, tapi pulang dari rumah sakit ngomongin orang itu. Udah ngomongin orang itu bilang gini lagi. Waktunya gak panjang. Loh, kamu tadi minta sembuh, tapi di dalam perjalanan kamu kok malah ya seperti kontradiksi sekali dengan tadi yang kamu doakan. Saya bilang, tutup mulutmu, jangan banyak ngomong. Sudah didoakan kok. Soal urusan dia dipanggil pulang Tuhan, itu perkara Tuhan, bukan perkara kita. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Anda juga sering lakukan juga dalam kehidupan Anda sehari-hari loh Bapak Ibu. Tuhan berkatilah usahaku, berkatilah tokoku, berkatilah pekerjaanku. Masuk kantor, buka toko, buka, lalu bilang apa? Tetangganya nyapa, selamat pagi Om, selamat pagi Mas. Ya, atau ya, gimana Ya, baik, ya. Ini loh kok kondisi ekonomi sekarang. Sepi. Terus Anda, Tadi doa bilang apa? Tuhan berkati. Terus Anda batalin sendiri. Setan kan bilang, Tuhan lihat tuh anakmu. Tadi pagi dia minta diberkati. Tapi dia sendiri yang bilang minta dimiskinkan. Kenapa? Ya tadi dia batalin doanya. Nah, halo? Kalau sudah berdoa, gak usah dipikirin mau jadi apa. Sudah serahkan sama Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Nah, jangan lakukan lagi ya. Itu tips saya yang saya bagikan buat Anda. Terakhir, fokus pada Tuhan. Apa tipsnya? Tuhan ingin kita tidak fokus pada masalah kita. Tuhan ingin kita fokus kepada Tuhan. Jadi mata kita harus kita tujukan selalu kepada Tuhan. Mendengar berita yang buruk. Udah. Enggak, saya mau cari Tuhan. Saya mau berdoa. Kalau Anda sedang dalam ketakutan, carilah Tuhan. Berdoa. Berdoa itu enggak harus tutup mata, saudara. Betul enggak? Doa itu enggak perlu juga tutup mata. Kalau kita mau kusuk memang harus tutup mata. Tapi kalau di jalan kita perlu berdoa enggak? Di jalan itu penuh dengan perjuangan Bapak Ibu Saudara. Ya. Tadi pagi saya kesini aja tuh sama istri. Pagi-pagi tuh ada naik sepeda ngek. Nggak kasih aba-aba dia langsung belok ke kanan saudara. Mobil saya juga arah ke kanan. Bayangin coba. Ditin nanti ngamuk. Plotot-plotot gitu kan ya. Kan biasanya gitu kan. Ya. Sudah kita jaga diri baik-baik. Tetap aja ada orang yang bikin kita ngalamin kecelakaan. Bisa. Nah, kita perlu berdoa Tuhan jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari mara bahaya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Ya. Kalau lagi nyetir berdoa gitu nggak perlu tutup mata saudara. Kalau Anda tutup mata berakhir di Telogorejo. Saudara. Iya. Bagian terakhir buat kita semua hari ini. Next. Lihat tulisan di depan itu. Berserah sebuah semangat untuk mau terus berjuang. Sekuat tenaga namun menyadari perlunya anugerah Tuhan yang memberkati setiap usaha yang dilakukannya. Lihat Amsal 16 ayat 3. Kita baca sama-sama. Jangan dimatiin. Kita baca. 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu pada Tuhan, maka
terlaksanalah segala rencana. Ya. Serahkan pada Tuhan. Apa yang mau kita kerjakan, kita lakukan. Dan percayakan hasilnya kepada Tuhan. Dengan itu kita akan punya semangat melihat hari depan, melihat pengharapan dengan bukan cara yang positif. Orang seringkali didorong untuk punya pikiran positif. Positive thinking Pak, positive thinking. No, buat orang Kristen bukan positive thinking. Truth thinking. Kebenaran yang memerdekakan. Karena itu yang Alkitab sampaikan. Dengan kamu mempunyai kebenaran firman Tuhan, itu yang akan memerdekakan hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau ajak kita bangkit berdiri bersama. Bisa dibantu Bu Susan. Iya. WL juga bisa bantu saya. Naikkan pujian. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah. In E ya. Iya. Iya. Dalam segala perkara, judulnya, awalnya. Kita berdoa lebih dahulu Bapak Ibu. Kami menyadari Tuhan Engkau hadir dalam hidup kami. Ada banyak hal yang kami bisa lalui, termasuk persoalan, masalah demi masalah datang silih berganti dalam hidup kami. Tetapi kami percaya Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan, biji mata-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Kami sungguh percaya, berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh berpaut, bergantung pada Tuhan. Dengan cara itu kami tidak punya hal yang membuat kami menyerah. Tapi kami melihat seperti Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kami. Selalu menolong kami, berkali-kali menolong kami. Dan Engkau terus menolong kami dan tidak pernah kata menyerah itu datang dari mulut-Mu Tuhan. Kami mau melakukan yang terbaik untuk apa yang kami bisa lakukan. Tetapi sisanya, hasilnya kami serahkan pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya. Mari katakan sekali lagi. Punya rencana. Ku tak akan menyerah Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan buat umat-Mu di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apa yang sedang Anda alami. Tapi pagi ini saya didorong untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan yang berat, sedang menantikan jawaban Tuhan, dan mungkin sudah sakit sekian tahun lamanya tapi belum merasakan jamahan kesembuhan dari Tuhan.
Dan segala persoalan hal yang terjadi baik itu di rumah tangga maupun di dalam usaha. Kalau Anda sedang mengalami hal demikian, angkat tanganmu di mana engkau berada. Biar Tuhan melihat dan Tuhan akan menjamah memberi kekuatan yang baru bagimu. Biar kasih-Nya memampukan hidupmu. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka menyerahkan diri mereka kepadamu. Persoalan demi persoalan datang silih berganti dalam hidup mereka. Dan kalau hari ini mereka sedang mengalami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Beri jamahan buat mereka. Beri kekuatan bagi mereka. Untuk melihat Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidup mereka. Dan kami juga tidak mau menyerah terhadap persoalan yang sedang kami hadapi. Bapak, kau pegang tangan-tangan yang terangkat ini. Pegang mereka, pegang hidup mereka. Pribadi lepas pribadi yang ada. Apakah itu persoalan dalam keluarga, persoalan dalam kehidupan, persoalan dalam usaha dan pekerjaan, ataupun usaha hal-hal tantangan yang lainnya Tuhan. Engkau sanggup, Engkau mampu melakukannya untuk menolong umat-Mu, menolong kami semua, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jamahan Roh Kudus-Mu memberi kepada kami kekuatan yang baru, sama seperti Elia. Engkau menepuk pundak kami, memberitakan pada kami kekuatan yang baru untuk berjalan di dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami tidak mau menyerah, kami tidak mau menyerah. Kami mau melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Terima kasih Bapa. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, hatiku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dipersilakan duduk Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Baik, sebelum saya menyampaikan informasi ibadah gereja kita, saya kembali mengajak jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan kebiasaan baik yang akan kita lakukan sepanjang tahun 2025. Yaitu tentang pantang menyerah. Minta tolong LCD-nya. Ya. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk pantang menyerah. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi, jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Dipersilakan duduk. Atas nama Bapak Gembala Sidang dan pengurus GBI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Filipus Herianto yang telah melayani serta membagikan berkat firman. Kiranya Tuhan akan terus menambahkan dan memberkati pelayanan Bapak dalam ibadah-ibadah selanjutnya dan pelayanan-pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibadah Raya Onsite kita minggu depan tanggal 3 November akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fauzi Mangaranap. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara Natal dan Tahun Baru gereja kita adalah sebesar Rp37.600.000 dengan perincian dapat kita lihat di layar LCD yang ada di depan. Adapun persembahan yang telah kita terima sampai dengan tanggal 22 November adalah sebagai berikut, yaitu saldo Natal tahun 2024 sebesar Rp8.056.500, janji iman panitia sebesar
Rp4.520.000 dan persembahan jemaat dan donatur sebesar Rp20.515.000 sehingga dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp4.508.500. Dan hari ini kembali kami sampaikan amplop persembahan khusus untuk Natal dan Tahun Baru. Untuk mendukung acara tersebut, jemaat dapat memberikan persembahannya melalui amplop yang telah disediakan. Panitia Natal membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu berbagi berkat melalui acara Door Prize yang akan diadakan dalam acara Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu dapat berpartisipasi dengan menghubungi sekretariat gereja atau salah satu panitia Natal dengan kontak person Saudara Deo. Adapun door prize yang telah kita terima oleh panitia yaitu 1 buah rabbit mop, 1 buah rice box, 6 buah beras masing-masing 5 kg, 6 buah minyak masing-masing 2 liter. Dan untuk mendukung pendanaan acara Natal dan memeriahkan ibadah Christmas Carol, GPI Semarang Indah menawarkan kaos seragam yang akan kita pakai bersama-sama dalam acara Natal dan dalam Christmas Carol pada tanggal 25 Desember. Bapak Ibu dapat ikut berpartisipasi dengan memesan kaos yang akan disediakan. Contoh dan ukuran kaos dapat dilihat di meja pemesanan. Untuk harga kaos berkerah warna biru sebesar Rp110.000 sampai Rp125.000 per piece tergantung ukuran. Untuk pre-order pemesanan akan kami tutup pada tanggal 7 Desember. Adapun penawaran yang kami berikan bersifat tidak wajib. Apabila Bapak Ibu tidak memakai kaos tersebut, Bapak Ibu tetap bisa hadir dalam ibadah perayaan Natal yang akan diadakan pada tanggal 25 Desember. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman dari Youth Philadelphia, kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special Christmas yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 pukul 10 pagi di Resto Kaya Rasa. Acara ini akan dilayani oleh hambanya Pendeta WMP Poluan. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code casual. Untuk informasi lengkap dapat melihat pada Instagram kami, Youth Philadelphia Official. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan. See you and God bless you. Ya, sekali lagi tadi tempatnya Resto Kaya Rasa untuk Youth Philadelphia. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan pulang, saya ajak untuk sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Matias Samuel Lloyd. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu memberikan kepada kami kekuatan Tuhan untuk kami pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan dan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu itu nyata di dalam kehidupan setiap kami. Bapak yang dikasih Tuhan, pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyirami engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira, Yesusku, kanan kiri ke depan, hari semua bergoyang, bernyanyi bergembira.
sukacitaku dalam